Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Senjaya dari Prodi Sistem Informasi 1 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS komputasi awan dari saya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu komputasi awan. Secara harfiah, komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Komputasi awan ini memberikan banyak sekali kemudahan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal efisiensi data dan juga penghematan biaya. Pertanyaan kedua, jelaskan layanan komputasi awan sebagai software as a service atau SaaS. Jenis layanan cloud computing SaaS atau software as a service adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap, dijalankan, dan diatur oleh service provider. Lewat SaaS, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana servis dikelola atau bagaimana infrastruktur diatur. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai Google Workspace. Google Workspace adalah definisi solusi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sekarang semuanya di satu tempat. Di sini Anda dapat menemukan semua alat berbasis cloud seperti email, kalender, obrolan, rapat online, dan manajemen kantor dikumpulkan untuk kenyamanan Anda. Pertanyaan keempat, berikan tutorial penggunaan Google Docs, Google Sites, dan Google Slide. Cara membuat template di Google Docs. Pertama, di komputer Anda, akses jendela Google Documents Anda dan pilih salah satu opsi. Di sini Anda dapat memutuskan untuk membuat dokumen baru menggunakan salah satu template buatan Google atau memilih yang sudah ada. Yang kedua, di layar beranda atas Google Docs Anda, klik galeri template, kemudian nama organisasi Anda. Jika Anda dapat menemukan opsi galeri template, buka tampilkan atau sembunyikan galeri template. Ketiga, klik kirim template. Yang keempat, klik pada opsi pilih file dan pilih file template yang Anda buat. Yang kelima, klik buka. Keenam, masukkan deskripsi template. Ketujuh, pilih kategori untuk file Anda dari daftar yang diberikan. Yang kedelapan, klik kirim. Yang kesembilan, untuk menemukan template baru Anda, buka galeri template, kemudian template saya. Pada halaman ini, klik gunakan template ini untuk membuat salinan template. Cara membuat website menggunakan Google Sites. Yang pertama, pilih nama dan alamat. Sebelum memasukkan nama, pengguna bisa memilih tombol berlabel buat yang terletak di dashboard yang akan membawa pengguna ke laman situs baru. Di sini, pengguna bisa memasukkan nama yang secara otomatis akan ditambahkan oleh Google menjadi URL web. Tetapi, alamat URL bisa diubah secara manual dan dibuat unik untuk menghindari alamat URL yang sama. Yang kedua, pilih template dan tema. Secara otomatis, Google Sites tidak akan mengaplikasikan template pada situs web baru. Google Sites akan memberi kuasa penuh pada pengguna untuk memilih template yang sudah disediakan. Untuk memilih template, Google Sites menyediakan beberapa template populer yang bisa langsung diaplikasikan dengan cara diklik pada kolom Apply. Selanjutnya, untuk tema, pengguna dapat memilih salah satu tema yang sudah disediakan oleh Google Sites. Yang ketiga, edit tata letak situs. Untuk mengedit tata letak situs web, pengguna bisa memilih tombol di sudut kanan atas. Kemudian situs dapat diedit secara manual. Sedangkan untuk mengedit tata letak secara default, pengguna bisa menekan ikon gear, kemudian akan dialihkan ke laman edit tata letak situs. Dalam proses edit tata letak ini, pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan, kemudian mengatur ulang beberapa elemen yang akan tersaji pada laman atau bahkan bisa disesuaikan dengan tema yang sudah terpilih. Yang keempat, buat halaman. Untuk membuat halaman baru, pengguna bisa memilih buat halaman yang kemudian bisa diberikan nama di setiap halaman sesuai dengan keinginan. Pada proses pembuatan halaman, pengguna bisa memberikan template terlebih dahulu atau bisa digunakan template halaman web default untuk mempermudah jika ingin mencari template yang lebih banyak. Pengguna bisa memilih pelajari lebih lanjut. Langkah terakhir dalam tahap pembuatan halaman adalah memilih posisi
yang sesuai untuk halaman baru tersebut. Misalnya halaman baru tersebut bisa diletakkan di samping halaman sebelumnya atau di bawahnya. Yang kelima, tambahkan konten. Pada tahap ini pengguna dapat masuk ke antarmuka situs yang memiliki format WYSI-WYG untuk mengedit atau menambahkan konten. Di sini juga ada pilihan menu pada bagian atas yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menambahkan kolom, menyisipkan tabel, atau bahkan menyertakan tombol +1 bagi pengunjung untuk merekomendasikan halaman. Yang keenam, manajemen situs web umum. Selain mempublikasikan situs web, pada tahap ini pengguna dianjurkan untuk menyempurnakan langkah 4 dan 5 supaya laman web terlihat lebih menarik dan diminati pengunjung. Yang ketujuh, kontrol akses. Pada laman pengguna dapat dikontrol dengan memilih icon gears, menuju ke opsi kelola situs, dan beralih ke berbagi dan izin. Secara default, laman dapat dilihat oleh siapa saja, namun untuk membatasi pengakses, klik tautan ubah di bawah siapa yang memiliki akses sehingga akses ke URL situs laman pengguna dapat dibatasi pada daftar orang tertentu. Yang kedelapan, lacak dan kembalikan. Perubahan pada tahap ini, pengguna dapat mengundang pengguna lain untuk melihat situs laman pengguna. Saat pengguna memodifikasi situs laman dari waktu ke waktu, pengguna dapat melacak perubahan dengan memilih icon gears dan menuju ke riwayat revisi. Cara memasukkan gambar di Google Slide. Yang pertama, klik menu sisipkan atau insert dan pilih gambar. Yang kedua, pilih sumber gambar yang diinginkan. Yang ketiga, klik sisipkan, insert, atau buka atau open. Cara memasukkan video di Google Slide. Pilih menu sisipkan atau insert, kemudian klik video. Yang kedua, pilih sumber video yang kamu inginkan. Yang ketiga, pilih video. Yang keempat, klik pilih atau select. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.